sahabatku, tokoh Sunda ini rajin sholawat, rajin sedekah. Dan uniknya, sedekahnya itu bukan hanya sesama manusia, tetapi pohon tumbuh-tumbuhan beliau kasih. Mau tahu? Silahkan simak video di bawah ini. Ayo, bersahabat siapa ayo gitu kan. Kira-kira tokoh Sunda yang terkenal di langit, terkenal di bumi, kaya hatinya, kaya hartanya siapa ayo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Kahfi 82, semoga sehat. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hajatnya semoga Allah kabulkan dengan mudah, cepat serta berkah. Amin. Sahabat ya, di kesempatan kali ini saya akan ngobrol aja lah, ngopi-ngopi, ngobrol gitu ya. Perkara iman dan income. Tentunya tentang sholawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, yang mana sekarang ini nih saya akan ya ngobrol aja lah gitu. Masya Allah ya, ini sangat luar biasa. Yang mana beliau ini tokoh Sunda ya, tokoh Sunda ya sahabatku. Tokoh Sunda yang terkenal di langit, terkenal di bumi. Masya Allah, beliau rajin sholawat, sedekah, kaya hartanya, kaya hatinya. Kalau saya sebutkan pasti beliau apa, kalau saya sebutkan beliau gitu ya, ribet banget, minum lagi ya. Kalau saya sebutkan beliau gitu ya, pasti bakalan sahabat, semua sahabat Kahfi 82 yang orang Sunda ya pasti akan mengenal beliau. Nah, uniknya beliau ya sahabat, beliau ini Masya Allah ya, di samping beliau aktif gitu ya di ini ya, di pemerintahan ini, Masya Allah beliau ini sedekahnya unik gitu ya. Jadi yang beliau lakukan ini ya sahabat, sedekahnya ini bukan hanya untuk manusia aja, untuk ke orang miskin aja ya, untuk orang susah aja gitu. Tetapi beliau sedekahnya itu ke lingkungan gitu ya, tumbuhan, hewan, itu yang bikin Masya Allah perlu kita ini ya tiru atau kita teladani gitu. Masya Allah. Nah, beliau pun Masya Allah ya, yang beliau lakukan itu setiap hari, bahkan setiap ini gitu ya, beliau melakukan itu, bersedekah ya, Masya Allah. Nah, beliau pun di samping rajin sholawat ya Masya Allah ya, beliau intinya lah kalau masalah sholawat mah jangan ditanya gitu kan. Nah, ini sedekah gitu kan. Kan kebanyakan nih kalau orang udah kaya gitu ya, untuk bersedekah itu Masya Allah ya sangat ini gitu kan, pokoknya lah bisa dihitung dengan jari gitu kan. Tapi banyak juga ya sahabat ya yang kaya raya ya rajin sedekah. Tapi ini uniknya gitu kan, sedekahnya ini yang saya tadi bilang gitu kan, bukan hanya ke manusia saja gitu kan. Yang beliau sedekahin ini ya pohon, tumbuhan. Beliau sangat menjaga lingkungan. Pokoknya beliau itu sangat ini sekali ya, sangat peduli sekali dengan lingkungan. Pokoknya sungai gitu kan, cek orang Sunda nama lah wahangan, walungan gitu ya. Pokoknya beliau sangat pencinta alam sekali gitu. Nah, bentuk rasa cinta alamnya itu makanya beliau terapkan. Alhamdulillah nih sahabatnya, sambil ada hujan gerimis nih, tapi nggak apa-apa untuk semua sahabat nih ya. Nah, Masya Allahnya ya beliau ini gitu ya, makanya saya tadi dijelaskan beliau sangat terkenal di langit gitu kan. Kenapa? Masya Allah, saya sih jujur aja kalau ketemu sih belum pernah gitu ya, tetapi saya sering kalau nonton misalnya. Nah, kebetulan juga beliau ini seorang YouTuber juga ya sahabat. Nanti sahabat bisa nonton ya, sahabat bisa nonton nanti di YouTube-nya. Nanti ketika nanti misalnya saya sebutkan pasti sahabat akan tahu, oh ini. Nah, ayo bersahabat siapa ayo gitu kan. Kira-kira tokoh Sunda yang terkenal di langit, terkenal di bumi, kaya hatinya, kaya hartanya siapa ayo gitu. Nah, pasti orang Sunda gitu kan, pasti akan tahu lah gitu kan. Intinya huruf pertamanya dulu huruf D ya sahabat. Huruf D ini gitu kan. Ayo
Nanti juga tenang aja sahabat, sabar aja ya gitu kan. Nah, Masya Allah, kenapa saya ngobrol di sini tentang di sini beliau gitu kan. Nah, ini sebenarnya memotivasi untuk saya juga dan semua sahabat juga, semoga ya bisa termotivasi. Nah, Masya Allahnya ya sahabatku, beliau ini yang tadi saya sebutkan kan, kebanyakan nih kalau orang ya sedekah gitu kan ya ke manusia ini maksudnya ke orang miskin gitu ya, ke orang ya susah ya, sesama manusia lah gitu kan. Tapi itu dia Masya Allah ya, beliau sangat peduli sekali ya sahabat ya, pada ini sahabat sangat peduli sekali ya, sangat benar-benar bisa disebutkan pokoknya udah mungkin udah ini ya, Allah arahkan ke situ hatinya gitu kan. Jadi beliau ini sangatlah senang berbagi, senang membahagiakan, senang apa ya, pokoknya nggak boleh ada orang susah aja lah gitu kan. Masya Allah, makanya beliau semoga aja beliau diangkat derajatnya jauh lebih baik, bahkan menjadi yang is the best lah gitu ya. Dan yang paling utama, semoga kita pun bisa seperti beliau gitu kan, udah kaya gitu kan, udah ganteng wes gitu kan, Masya Allah gitu kan. Beliau pun mengangkat orang-orang yang miskin, mengangkat orang-orang yang susah. Saya di sini ya sahabatku tidak ada kepribadian khusus untuk beliau gitu kan, karena saya juga kenal hanya sebatas di media saja gitu kan. Dan saya alhamdulillah termasuk subscribernya beliau. Nah gitu ya sahabat. Jadi kenapa saya mengambil tema ini, mengangkat nama beliau, sesungguhnya ya mungkin bisa disebutkan karena kebaikannya beliau ya. Artinya kan gini, jelek atau baik seorang itu kadang kan gitu ya, udah ketahuan ya sahabat, itu ya udah ketahuan. Nah makanya kalau yang positif ya jadi positif, terkadang ada yang jelek juga gitu kan, jadi jelek. Nah, jadi antara jelek dan baik gitu, negatif ataupun positif itu akan pasti akan ada ini ya, akan ada penilaian tersendiri gitu kan. Nah makanya saya sangat bangga sekali, alhamdulillah di Sunda ternyata ada yang benar-benar ya apa, tokoh yang benar-benar harus kita teladani, harus kita tiru, harus kita benar-benar is the best lah gitu, seperti itu. Masya Allah ya sahabat. Saya sering kalau padahal gitu ini ya hanya sebatas di video gitu kan, tetapi pas begitu nonton video beliau, Masya Allah terhanyut dalam ininya ya, perjalanan beliau. Jadi beliau ketika misalnya ini sampai sering saya meneteskan air mata, sampai ya Allah saya pengen seperti beliau gitu. Yang bikin saya tertariknya itu beliau itu Masya Allah ya sahabat, beliau rajin juga gitu ya untuk puasa Senin Kemisnya. Nah, mungkin untuk semua sahabat ya yang sering menonton video beliau, ketika saya belum sebutkan aja pasti sahabat pasti tahu, pasti sahabat tahu ya. Nah itu dia sahabat. Nah kenapa gitu kan, di awal saya sebutkan terkenal di langit, terkenal di bumi gitu kan. Itu dia ya, saya juga yang bisa disebutkan daerahnya jauh sama beliau, tapi alhamdulillah ya atas izin Allah saya bisa termotivasi, bisa menjadi pembelajaran juga untuk saya. Kenapa? Bahwa kita pun harus mencintai alam, harus mencintai pohon, harus mencintai lingkungan gitu. Jadi harus menjaga kebersihan gitu. Artinya kebersihan kan sebagian bukan artinya kebersihan kan sebagian daripada iman. Kita wajib tuh, orang yang beriman ya harus menjaga kebersihan gitu. Nah semoga doa terbaik untuk beliau ya. Nah, siapa beliau? Nah di sini saya akan sebutkan, beliau adalah Kang Deddy Mulyadi. Nah di tengah-tengah saya sebutkan, Masya Allah ya. Semoga aja sih video ini bisa menjadi motivasi untuk saya, untuk semua teman-teman. Dan untuk Kang Deddy
Mulyadi semoga menjadi menjadi inspirasi atau motivasi untuk semua yang ada di Indonesia, bukan hanya sebatas Jawa Barat. Nah, beliau ini tokoh Jawa Barat yang bisa disebutkan tokoh yang merakyat, terjun langsung. Nah, alhamdulillah beliau sekarang Masya Allah ya, dengan kesibukannya, dengan berbagai aktivitasnya di pemerintahan ya, Masya Allah beliau senantiasa terjun langsung ke rakyat-rakyat yang sangat membutuhkan. Nah, sekali lagi saya tidak ada kepentingan lain ya, gitu kan. Di sini saya juga tidak mengenal gitu kan secara langsung gitu, maksudnya belum pernah ketemu gitu kan. Tapi atas izin Allah, saya yakin suatu saat kalau Allah udah mengizinkan, saya akan bisa dipertemukan sama beliau. Nah, untuk semua sahabatku, tonton di channel YouTube-nya beliau, ada namanya Kang Deddy Mulyadi Channel gitu kan. Bahkan beliau mempunyai YouTube-nya juga di Lembur Pakuan Channel. Nah, Masya Allah ya, beliau salah satu tokoh Sunda yang mencintai budaya Sunda, mencintai kesenian-kesenian Sunda. Makanya beliau dengan kesibukannya, dengan kegiatan atau aktivitas yang dilakukannya, beliau sempat dan terus memberikan contoh yang is the best, menjadi teladan ya untuk saya sendiri juga. Saya merasa bangga menjadi orang Sunda. Makanya di situ disebutkan tadi Bapak Aing. Wah, Bapak anak orang Jawa Barat. Yang Jawa Barat pasti tahu dong sama Kang Deddy. Sehat Pak, gitu ya. Salam dari saya ya. Kalau nonton, mudah-mudahan sih video ini ya bisa sampai ke beliau. Tapi ya penting bukan masalah sampai atau tidaknya ya sahabat untuk beliau. Saya di sini hanya termotivasi ya sahabat. Maaf ya sahabat, ini banyak sekali ini karena ini nih lagi gerimis. Alhamdulillah banyak sekali pembelajaran yang diberikan beliau lewat video beliau ya, yang Masya Allah beliau seorang yang sangat tokoh yang perlu kita ikuti dengan keteladanannya. Masya Allah beliau tanpa pandang bulu A, B, C, muslim, non muslim. Nah, yang paling saya kagumnya beliau Masya Allah mencintai alam dengan sepenuh hatinya, mencintai hewan dengan sepenuh hatinya, mencintai lingkungan dengan sepenuh hatinya, dengan rasa, dengan cinta, dengan penuh rasa yang benar-benar bukan hanya sebatas di lisan, bukan hanya sebatas di ucapan saja, tetapi beliau amalkan dengan tindakan. Bahkan beliau mencintainya dengan hatinya, mencintai dengan rasanya. Nah, jadi untuk semua sahabat ya, beliau Masya Allah, siapa sih yang nggak kenal sama Kang Deddy gitu ya. Pasti semua pasti tahu ya sahabat ya, pasti insya Allah gitu. Tahu nggak sahabat? Iya. Yang belum tahu sungguh terlalu. Gitu ya sahabatku. Jadi Masya Allah, apa hikmah atau pembelajaran yang harus kita petik dari Kang Deddy ini ya? Beliau bukan hanya sebatas bersolawat dengan lisan saja, bukan bersedekah dengan ini saja ya, tetapi beliau sedekah untuk semua makhluk yang ada di bumi ini. Beliau jaga. Nah, makanya untuk semua sahabat yang mempunyai berbagai macam hajat, kita banyak cara ya untuk kita bersolawat, dengan kita bersedekah. Contoh, ada tumbuhan yang kering kita siram, apalagi kan waktu kemarin-kemarin ini musim kering. Ada apapun gitu ya, kita harus benar-benar mencintai alam. Karena dengan kita memberikan ataupun makanan atau apapun itu ya, dengan sebatas misalnya ada tumbuhan atau apapun yang misalnya itu ini harus di ini nih gitu kan, harus kita rawat, harus kita pelihara, harus kita lestarikan, itu insya Allah ya, tumbuhan pun itu ciptaan Allah. Jadi semua makhluk gitu ya kita harus jaga. Jadi kita mencintai bukan hanya sebatas mencintai sesama manusia saja, tetapi kita harus mencintai apa yang Allah ciptakan, tumbuhan semuanya. Karena dengan kita mencintainya,
dengan kita menjaganya, insya Allah akan jadi ladang pahala untuk kita semua. Begitu ya sahabatku, sambil ngopi lagi. Bismillah. Itu ya sahabat ya. Takutnya ada yang hitam dulu kesini. Jadi untuk semua sahabat, kesimpulannya Masya Allah, Kang Deddy ini Masya Allah salah satu tokoh Sunda yang sangat dikenal. Beliau menjabat jadi bupati, malahan sekarang beliau menjadi komisi 4 ya di DPR. Masya Allah, insya Allah doakan nih beliau biar menjadi Jabar 1. Semoga beliau bisa menjadi gubernur ya di tahun 2024. Tentunya semoga ya dengan beliau dikasih amanah, diberi jabatannya, bisa tambah sayang, tambah cinta kepada khususnya Jawa Barat, umumnya untuk semua yang ada di Indonesia. Nah, itu ya sahabat ya. Jadi apa kesimpulan dari video ini? Artinya kita harus benar-benar rajin. Masa nih kita yang belum seberapa ya gitu kan, kita sangat malas untuk melakukan sholawat gitu kan. Apapun sholawatnya, mau sholawat Jibril, sholawat Anasya, sholawat 7 kata, sholawat pohon uang, sholawat munjiat, yang lagi ngamalin, amalin. Tapi di samping itu juga jangan lupa sedekahnya. Tidak bisa dengan uang, dengan pikiran. Tidak dengan pikiran, sedekah itu dengan apapun ya, tenaga apapun lah yang bisa kita lakukan. Kalau tidak masih bisa ini, kita hanya sedekah itu bukan hanya sebatas untuk sesama manusia aja, tetapi kita sedekah juga untuk semua makhluk yang ada di bumi. Contohnya tumbuhan, hewan, ya semuanya lah yang ada di ini. Nah, kita jaga lingkungan dengan senantiasa bersih, karena dengan kita bersih, insya Allah hati kita akan bersih. Ingat sahabat, banyak sekali keajaiban menjaga lingkungan itu secara tidak langsung efeknya luar biasa juga gitu ya. Ketika kita misalnya ada sampah, kita ambil, masukkan ke tempat sampah. Ketika kita misalnya ada batu di jalan, kita pinggirin, takut ada orang yang injak atau kendaraan yang injak, itu salah satu sedekah juga. Hal kecil pun yang menghalangi, yang membuat misalnya orang itu takut celaka, apapun dimanapun, jangan tunggu lama. Ayo ambil dan lakukan segera. Begitu ya sahabatnya. Jadi pada intinya gitu ya sahabat, segala sesuatu yang harus kita lakukan apa? Kita harus benar-benar mulai dari hal yang kecil. Insya Allah dengan yang kecil akan menjadi besar, dan insya Allah pahalanya pun insya Allah akan menjadi besar. Di akhir, semoga kita semua yang lagi ngamalin sholawat, Allah kabulkan hajatnya. Yang rajin sedekah juga, semoga ya ditambah keberkahannya, diberlimpahkan hartanya, dan apapun ya sahabat, yang lagi usaha ya, usaha apapun, mau yang bisnis, mau yang online, mau yang offline, apapun usahanya, semoga Allah mudahkan. Nah, seperti itulah ya sahabat ya. Pokoknya yakinlah pertolongan Allah akan datang kepada siapa? Pada orang yang senantiasa istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam sholawat, istiqomah dalam bersedekah, istiqomah dalam menjaga lingkungan hidup. Ayo kita jaga, ayo kita benar-benar bermuhasabah atau mencintai dengan rasa, kata Pak Deddy mana, mencintai dengan cinta. Mencintai dengan cinta ya, pada intinya ya seperti itulah sahabat ya. Terima kasih Pak Deddy udah memberikan pembelajaran yang membuat kami semua, termasuk yang paling utama saya gitu ya, lebih jauh ingin melakukan yang terbaik untuk masa depan yang lebih baik ya. Untuk semua sahabat, ayo kita doakan ya Kang Deddy biar menjadi gubernur Jawa Barat, gubernur yang dicintai rakyat, gubernur yang membawa Jawa Barat semakin jaya, Jawa Barat semakin mencintai sholawat, Jawa Barat yang semakin mencintai lingkungannya, Jawa Barat yang makmur sejahtera. Untuk semua sahabatku dimanapun gitu ya, jangan lupa doakan terus pemimpin kita dan calon pemimpin untuk masa depan kita, karena pemimpin itu Masya Allah sangatlah penting gitu ya, untuk menjadikan kepala ataupun menjadi imam
di Jawa Barat khususnya ya. Dan untuk pada umumnya dimanapun ya, doakan terus gitu ya sahabat. Walaupun bukan warga Jawa Barat, ayo kita bangun Jawa Barat jauh lebih sehat, jauh lebih bersih, jauh lebih bermartabat, jauh lebih daripada yang sebelumnya. Pokoknya salam dari saya ya sahabatku, dan ayo kita angkat tangannya, perbanyak berdoa, perbanyak sholawat, karena dengan kita mendoakan siapapun yang kita doakan, doa itu akan balik lagi kepada diri kita, dan insya Allah akan menjadi kebaikan yang akan membawa keberkahan. Nah, untuk sama sahabatku, semoga apa yang menjadi hajatnya Allah kabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Saya pamit, mohon maaf atas segala kekurangannya ya sahabat, gitu ya. Sebelum saya pamit, saya minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita bersolawat sebelum saya pamit. 10 kali aja niatkan untuk hajat kita, semoga Allah kabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Shallallahu ala Muhammad, 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 shallallahu ala Muhammad. Sahabatku yang berkenan, yang tidak keberatan, jangan lupa bagikan video ini ya. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya untuk warga Jawa Barat, pasti akan sangat bahagia gitu kan. Dan untuk luar Jawa Barat pun silahkan dibagikan. Dan semoga yang membagikan video ini, apalagi bisa sampai masuk terdengar sama Kang Dadi, wah saya jadi malu. Pokoknya semoga apa yang menjadi hajatnya Allah kabulkan. Dan semoga apa yang menjadi kebaikan sahabat yang sudah menekan tombol like, comment, share, dan membagikan video ini, semoga Allah balas menjadi amal soleh yang tidak terputus sampai yaumil akhir. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.